Ini kita pilih yang false, exact match. Nah, kurung tutup, enter, sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan VLOOKUP dan VLOOKUP. VLOOKUP dan VLOOKUP ini berguna untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel ya. Contohnya bisa kalian lihat di depan sini. Saya sudah isikan datanya, ada 7 data dan ada nama, ada jabatan, ada golongan, lalu ada gaji pokok, tunjangan, total, potongan dari BPJS misalkan sama total gaji. Di sini biar rapi kita bikinkan dulu tabelnya. Tinggal kalian blok ya. Misalkan kalian blok di sini. Nah, lalu di bagian sini ya kalian pilih, lalu pilih yang borders. Nah, sudah jadi seperti ini. Untuk cara pembuatan tabel bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Lalu kalau sudah seperti ini, nah tahap pertama yang harus kita gunakan adalah kita harus memasukkan gaji pokoknya sesuai dengan jabatannya. Misalkan di sini VLOOKUP sudah saya sediakan. Misalkan kalian sudah punya data jabatan, misalkan standarnya itu kalau direktur adalah gajinya sebesar 15 juta dan tunjangannya adalah 5 juta, misalkan seperti ini. Nah, lalu kalian pengen memasukkan gaji pokoknya ini ke dalam sini. Nah, caranya seperti ini, sama dengan sebelum itu kalian lihat dulu nih. Ini kan masih belum ada tanda rupiahnya. Nah, cara untuk menambahkan tanda rupiahnya, kalian bisa tinggal blok seperti ini. Lalu di bagian general ini, yang ini, kalian bisa pilih currency. Nah, misalkan kalian pengen ganti IDR ini jadi rupiah, ini memang sudah Indonesia ya. Misalkan kalian pengen ganti jadi rupiah, kalian tinggal blok lagi sama seperti tadi. Kalian tinggal klik kanan, lalu pilih format cells. Kalau muncul seperti ini, di bagian simbol ini ada nggak rupiah misalkan. Kalau tidak ada, nih pada bagian custom, lalu di bagian IDR sini, kalian ganti jadi rupiah kayak gitu. Lalu oke ya. Nah, sudah berubah jadi rupiah. Sama juga dengan yang bagian VLOOKUP juga sama. Tinggal kalian blok. Sini sudah ada belum? Masih IDR ya. Berarti kalian tinggal klik kanan, format cells, lalu custom. Currency-nya kita pilih IDR karena tidak ada yang rupiahnya. Nah, kita langsung ganti di sini. Lalu oke. Nah, sudah. Nah, sekarang untuk penggunaan VLOOKUP-nya di bagian gaji pokok ini sama dengan, kan isikan sama dengan, lalu ketikkan VLOOKUP ini. Nah, di sini bisa kalau kalian lihat di sini ada lookup value titik koma table array ya kan. Lalu lookup value itu yang mana? Jadi kita ambil adalah lookup value-nya adalah ini di D4, yaitu di bagian jabatan direktur. Nah, kayak gini. Lalu di sini ada simbol titik koma. Kalau misalkan titik komanya tidak kita tambahkan, maka dia masih posisinya masih di bagian lookup value. Kalau kita masukkan titik komanya, maka dia akan berpindah ke table array. Sekarang kita harus cari table array-nya yang mana, yaitu di sini di bagian dari direktur ini sampai dengan 500.000 ini, dari C14 sampai dengan E20. Nah, sudah ketemu kan? Kalian bisa lihat warnanya biru itu untuk yang direktur ini, untuk jabatan. Lalu warnanya yang merah ini sama dengan VLOOKUP ini. Nah, lalu biar pada saat kita tarik nanti datanya itu tidak bergeser, table array-nya ini tidak bergeser, kita harus tambahkan dulu yang namanya absolute, fungsi absolute. Kalian bisa tekan F4 seperti ini, F4 pada keyboard. Nah, maka akan otomatis jadi ada tanda $C$14.
lalu dolar 20. Nah gitu. Kalau misalkan kalian nggak nemu F4 nya di tombol keyboard kalian, kalian bisa ketikkan manual aja, bisa menggunakan dolar seperti ini, lalu bisa kalian tambahkan lagi, bisa. Kalau misalkan kalian tidak menemukan F4 di tombol keyboard kalian. Nah, sudah. Lalu di sini kolom indeks, ya kan? Nah, ini dia masih aktif di bagian tabel array. Lalu kita tambahkan lagi nih simbolnya titik koma. Nah, sekarang kolom indeksnya sudah berwarna. Lalu kolom indeks itu adalah kita mau ngambil data yang mana. Kolom indeks itu ini ya, ini kolom 1, 2, ini kolom 1 untuk jabatan, kolom 2 untuk gaji pokok, kolom 3 untuk tunjangan. Jadi kolom indeks ini adalah kolom indeks dari tabel array yang sudah kita blok tadi. Jadi kita pengen ngambil gaji pokok, maka berarti kolom indeksnya adalah yang nomor 2. Gini. Lalu titik koma lagi. Ini kita pilih yang false. Exact match. Nah, kurung tutup, enter, sudah berhasil. Lalu kita tinggal tarik aja lagi. Dan nah, sudah sesuai kan? Coba kita cek ya. Kalau misalkan dia direktur 15 juta, ya. Kalau dia HRD, dia 7.500.000, benar. Ya, benar ya. Nah, sama juga untuk tunjangan juga sama, VLOOKUP. Caranya masih sama, kita ngambil dari jabatan ya kan. Nah, saya kelupaan. Nah, di sini kan ada titik koma nih. Nggak semuanya sama seperti yang di komputer saya menggunakan titik koma. Ada juga yang gunakan koma seperti ini, ada juga. Jadi kalau kalian mau tahu punya kalian itu koma atau titik koma, tinggal kalian masukkan aja seperti ini, VLOOKUP kurung buka. Nah, nanti akan muncul kan nih komentar ini pop up-nya. Kalian bisa lihat itu koma atau titik koma. Kalau misalkan dia koma, berarti kalian harus ketikkan koma, misalkan seperti itu. Tapi kalau di sini, kalau punya saya di sini saya gunakan titik koma, jadi harus titik koma. Baru warnanya akan aktif di bagian table array. Jadi harus perhatikan ya, kalau misalkan beda, kalau punya kalian itu koma, tapi kalian lihat tutorial punya saya ini titik koma dan kalian ikutin punya saya, maka akan error. Jadi harus diperhatikan simbolnya ini. Walaupun punya saya koma, titik koma, kalau punya kalian itu koma, berarti tetap harus pakai koma, baru akan benar. Nah, kalau sudah seperti ini, sama kan tabel array lagi, kalian blok, lalu F4 lagi. Fungsinya kalau kita F4 kan itu kan dia muncul tanda dolar ini kan. Nah, fungsinya itu fungsi ini namanya fungsi absolut. Jadi dia mengunci C dan mengunci 14. Dia mengunci kolom dan mengunci row-nya. Jadi di C14 itu dia kunci sampai dengan kolom E dan baris ke-20 yang dia kunci. Kalau misalkan kalian kayak gini, yang dikuncinya adalah cuman kolomnya aja. Dia ngunci kolom tapi tidak ngunci row. Kalau seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan dolarnya seperti ini, dia ngunci row-nya aja. Kolomnya tidak. Nah, jadi kita harus aktifkan dua-duanya ya. Saya tekan F4. Nah, kita harus aktifkan dua-duanya. Dia ngunci kolom, ngunci row 14 sampai dengan kolom E row ke 20 yang dia kunci. Lalu titik koma lagi. Kolom indeksnya kita gunakan yang tunjangan, berarti 3. Lalu false. Kurung tutup, enter. Lalu kita tarik dan berhasil. Nah, sekarang untuk total kita tinggal tambahkan aja lagi. Kalau kita nambahkannya bisa dengan langsung seperti ini, sama dengan lalu gaji pokok ditambah dengan tunjangan.
Nah, bisa seperti ini, bisa juga kita gunakan sum. Kalian tinggal blok seperti ini aja lagi. Lalu kurung tutup dan nah sama kan. Yang ini bisa kalian klik, bisa juga kalian tarik. Nah, di sini saya contohkan yang klik ya. Jadi saya klik. Nah, juga bisa. Lalu ini tadi sudah selesai VLOOKUP-nya sudah selesai. Sekarang kita mau tambahkan potongan BPJS-nya menggunakan VLOOKUP. Caranya sama, kita tinggal ketikkan sama dengan VLOOKUP. Lalu lookup value-nya kita gunakan yang golongan, ya kan? Kita gunakan yang golongan, kita klik golongan. Ingat, simbolnya di sini adalah titik koma kalau punya saya. Sesuaikan dengan yang di komputer kalian. Lalu table array-nya kita gunakan yang ini. Jangan lupa kita fungsikan absolute-nya kita aktifkan. Lalu titik koma lagi, row index number-nya. Nah, sekarang perhitungannya beda. Kalau tadi dia VLOOKUP dari kiri ke kanan, kalau ini dia dari atas ke bawah. Jadi row index number-nya nomor golongan 1, potongan BPJS 2. Berarti 2 ya. 2 titik koma lagi, lalu false. Tutup. Nah, kita tinggal sudah seperti ini. Untuk menghitung total gajinya tinggal kita masukkan aja total dikurang dengan potongan gaji potongan BPJS, enter, lalu selesai. Untuk biar ininya rupiah tadi caranya tinggal kalian blok, klik kanan, format cell, lalu di bagian custom type-nya, kalau misalkan di sini type-nya tidak ada, kalian bisa cari di sini yang IDR ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah ada type-nya IDR seperti ini kan tinggal ganti aja rupiah. Oke, sudah. Kalau misalkan kalian menemukan seperti ini, pagar-pagar seperti ini, tapi pada saat diklik dia muncul datanya seperti ini, maka tinggal kalian lebarin aja lagi kolomnya. Baik, sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan di komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.